Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen psikologi belajar Bapak Abdul Fattah MPDI, dan yang saya sayangi serta saya banggakan rekan-rekanku semuanya. Kali ini saya Noval Putra Pamungkas dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas B ingin mempresentasikan atau memaparkan materi tentang belajar. Belajar sendiri ini dapat diartikan sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap dan juga sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang mengakibatkan proses perubahan kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Nah, untuk perubahan atau ciri-ciri belajar di sini ini ada 6. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Dirinya ini mengalami suatu perubahan sebagai akibat dan proses belajar. Nah, ini dapat dicontohkan sebagai kita kalau misalkan belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dalamnya ada apa saja? Sinonim, antonim, akronim. Nah, kalau misalkan kita nggak belajar, otomatis kita nggak tahu apa itu sinonim, apa itu antonim, dan apa itu akronim. Tapi kalau kita belajar secara sadar, otomatis kita akan mengetahui. Nah, untuk yang kedua, yaitu perubahan tersebut relatif menetap dan juga bertahan lama. Hal ini terjadi karena adanya proses penyimpanan informasi di dalam otak kita dan diulang secara berulang kali yang melibatkan kita untuk tidak dapat melupakan. Ya, jadi di sini itu dilakukan berulang kali hingga kita tidak dapat lupa. Contohnya, kalau misalkan kita disuruh sama ibu kita sebelum makan, itu kita harus mencuci tangan, harus makan menggunakan tangan kanan, berdoa sebelum makan. Ya, itu dilakukan setiap kali mau makan. Setiap kali mau makan mereka lakukan perintah ibu yang sebelum makan tadi. Nah, jika ini diulang kali dilakukan, maka mereka akan menjadi terbiasa dan proses belajar ini dapat dikatakan berhasil untuk menjadi kebiasaan. Yang ketiga, perubahan menjadi lebih baik. Artinya di sini orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar otomatis berbeda. Ya, di sini orang yang belajar itu akan mengetahui adab dan juga etika. Namun ketika orang yang tanpa belajar itu hanya misalkan makan ya tinggal makan gitu. Tapi kalau misalkan orang yang belajar, otomatis mereka akan mengetahui adabnya sebelum makan gimana, adabnya saat makan gimana, etikanya gimana, ya. Yang keempat ini perubahan tersebut memiliki tujuan. Jadi hal ini karena orang bertujuan memiliki arah dan juga tujuan. Arah dan tujuan kita misalkan ingin bisa sepak bola, ya. Karena apa? Karena ingin hidup sehat, ya. Karena ingin menggapai cita-cita menjadi pemain sepak bola. Nah, jika ini dilakukan berulang kali, maka akan menjadi kebiasaan dan juga belajar itu akan berhasil. Yang kelima, yaitu perubahan terjadi karena adanya latihan dan juga pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa belajar dapat terjadi karena kapanpun dan dimanapun, dan juga tidak hanya terjadi di atas latihannya saja, tetapi dapat terjadi karena yang dialami secara langsung. Ya, jadi perubahan di sini itu dialami secara langsung. Misalkan ada tabrakan di jalan raya, terus banyak orang yang menolong. Nah, itu sebuah belajar. Kita belajar dari orang kecelakaan. Otomatis ketika ada orang yang kecelakaan lagi, kita akan respect, langsung membantu.
karena mereka butuh pertolongan. Nah, untuk selanjutnya yaitu perubahan menyangkut semua aspek kepribadian, yakni perubahan tingkah laku, perubahan sikap, keterampilan, maupun pengetahuan dan juga kebiasaan. Mereka yang melakukan belajar, otomatis mereka akan mengalami perubahan dalam segi hal itu. Jikalau tidak belajar, maka yang saya sebutkan tadi dari perubahan tingkah laku, kepribadian itu tidak akan ada yang namanya perubahan. Namun jikalau belajar, otomatis ada yang namanya perubahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar di sini dapat dikatakan banyak ya, cuma dapat saya simpulkan cuma beberapa saja. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak di sini tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan juga pemecahan masalah yang tidak nyata, seperti belajar agama dan juga matematika. Kenapa matematika 1 tambah 1 sama dengan 2? Tapi itu hasilnya benar. Nah, terus yang kedua keterampilan, yakni dengan gerakan motorik yang berhubungan dengan otot dan juga urat syaraf. Di sini itu keterampilan jasmania. Dan yang berikutnya yaitu sosial, yaitu memahami masalah dan juga teknik pemecahan masalah dalam masyarakat. Yang selanjutnya rasional, yakni dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan juga rasional. Di sini problem solving, yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan pertimbangan dan juga strategi akal sehat. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan, proses pembentukan kebiasaan baru atau yang telah ada. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dahulu yang telah ada maupun kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.